Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ada malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Qadar. Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qadar berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Apakah malam Qadar itu? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian Allah memberikan keistimewaan yang sangat besar pada Lailatul Qadar, sehingga seyogyanya kita sebagai umat Islam berusaha untuk menggapai, untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Ibadah, kebaikan yang kita kerjakan, kita lakukan bertepatan atau di saat Lailatul Qadar akan dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, tidak hanya 1000 bulan. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin wal shaimat rahimakumullah. Di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwasanya Al-Qadar mempunyai 3 makna. Yang pertama, Lailatul Qadri bermakna takdirul umur. Malam Lailatul Qadar adalah malam ditentukannya perkara-perkara umat manusia, perkara-perkara umat Islam. Dari malam Lailatul Qadar malam itu sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Terkait dengan ajalnya, terkait dengan rizkinya, terkait dengan jodohnya. Makanya yang belum punya jodoh ya bisa berdoa pada hari-hari malam-malam terakhir di bulan Ramadan ya, akan mendapatkan jodoh yang baik. Orang yang punya kesempitan dalam hal rizki bisa memperbanyak ibadah di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan agar bertepatan dengan Lailatul Qadar, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan di tahun-tahun yang akan datang diberikan lapangan rezeki. Dan banyak hajat-hajat kita yang lain, kebaikan-kebaikan kita yang lain yang dapat kita mintakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen malam Lailatul Qadar sebentar lagi akan menyapa kita. Untuk itu maka seyogyanya kita sebagai umat Islam memanfaatkan momen tersebut untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadri. Al-Qadar bermakna ad-dhaiq, artinya sempit. Kenapa Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena pada malam itu malaikat-malaikat dan termasuk malaikat Jibril turun ke bumi. Karena saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi sehingga lalu lintas langit bumi itu penuh dengan malaikat atau sesak dengan malaikat. Maka disebut dengan malam yang sempit karena langit dunia itu penuh dengan malaikat sehingga sempit atau sesak. Yang ketiga bermakna asyaraf. Lailatul Qadri bermakna malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena Lailatul Qadar itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keistimewaan lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah mulianya Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu apabila kita hitung secara matematis
kurang lebih 84 tahun. Kita beramal kebaikan, beramal ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kebaikan kita akan senilai, akan dilipat gandakan seperti kita melaksanakan kebaikan selama 84 tahun. Kaum muslimin, muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah, ketika fajar Lailatul Qadar menyingsing, maka malaikat Jibril memanggil para malaikat, ya ma'asyiral malaikah, ta'al, wahai malaikat-malaikat, mari ke sini. Innallaha yanzuru ilaihim birrahmah. Sesungguhnya Allah melihat orang-orang Islam itu dengan pandangan rahmah, dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa'afa wa ghara wa ghafara dzunubahum illa arba'ata nafarin. Dan Allah itu mengampuni dosa-dosa orang-orang Islam kecuali 4 golongan. Walaupun bertemu dengan malam Lailatul Qadar mengerjakan kebaikan, tapi 4 golongan ini terancam tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama, aqul walidaini, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Seorang muslim yang walaupun dia melaksanakan ibadah puasa, kemudian sholat tarawih dan amalan yang lain, tetapi dia durhaka terhadap orang tuanya tidak ridho sampai bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka orang muslim semacam ini terancam tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa mudminul khamri, orang yang masih membiasakan minum minuman keras, mengkonsumsi zat-zat aktif, zat-zat yang berbahaya, zat-zat yang memabukkan. Seorang muslim yang melaksanakan puasa, kemudian juga melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan, tetapi dia juga masih mau mengkonsumsi minuman keras, zat-zat yang bahaya, zat-zat yang memabukkan, maka dia terancam tidak dapat maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waqati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang punya masalah dengan keluarganya sehingga dia itu memutuskan silaturahim, memutuskan persaudaraan, maka apabila bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka dia terancam atau bisa tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu wal musyakhinu, wa huwa alladzi la yatakallamu akhahu fawqa salasati ayyam, yaitu orang yang tidak mau menyapa, tidak mau berkata-kata dengan saudaranya selama lebih dari 3 hari. Artinya orang yang tidak rukun, orang yang tidak mau berdamai dengan saudaranya, dengan tetangganya, dan itu lebih 3 hari. Maka orang ini apabila menjumpai malam Lailatul Qadar, sedangkan dia belum mau rukun dengan tetangganya, dengan saudaranya yang punya masalah, maka orang ini juga bisa tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berupaya, berusaha untuk memperbanyak amal ibadah agar kita di sepertiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan bisa menggapai malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan datangnya malam Lailatul Qadar di dalam hadisnya, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada tanggal ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ramadan sudah hampir habis, tinggal sepertiga lagi, dan Lailatul Qadar akan menyapa kita semuanya. Untuk itu marilah kita menyingsingkan lengan, marilah kita kembali memompa semangat kita agar kita menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan kemudian berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.